risalah Rasul itu adalah dari petunjuk guru kita, itu konkret. Al-Huda itu konkret, sesuatu hal itu konkret gitu loh. Tadi saya mengatakan untuk mengenal sesuatu hal, jika orang tidak mengenal sesuatu hal kemudian menguraikan, kan jadi kebohongan. Risalah Rasul itu bukan masalah pembenaran, tapi masalah kebenaran. Saya mengatakan risalah Rasul bukan sebagai ajaran agama. Sementara begitu, untuk supaya terbedakan antara, karena begini, ajaran agama apakah itu persis yakin sebagai risalah Rasul, sebagai kebenaran risalah Rasul? Coba berpikir kritis. Apakah ajaran agama apapun sekarang ini, apakah Anda yakin, seyakin 100%, 1000%, atau berapa persen bahwa itu adalah risalah sama dengan risalah Rasul? Unsur kreatif itu berarti sudah banyak unsur tambahan, biasanya tambahan nih, kan gitu. Mungkin kalau ini kan bid'ah, ini untuk pedoman kita. Itu saat dikreatifi, mengkreatifi. Karena faktanya sampai sekarang pun juga terkadang terjadi pembenahan. Zakat semula 2,5, kemudian beberapa ulama meluruskan 2,73, kan begitu. Lalu yang kemarin gimana kan? Seandainya ini sebagai hukum, ya hukum itu tidak berlaku bagi yang belum tahu ya. Kemudian akan diluruskan menjadi 2,71. Pengalaman daripada kurang, malah nanti enggak dapat pahala, akhirnya banyak disepakati zakat 3 kilo identik dengan 3 kilo. Ada perubahan. Kemudian kalau kamu melihat di model sholat sesama muslim sebagai contoh, itu gayanya juga beda. Enek sing sholate sendakep di dodo, ada yang di dhuwur udel, ada yang sampai gini begitu ya, ada di miring, ada yang begini, enggak ada ya gitu. Allahu Akbar juga begitu, ada yang ngoreksi begini enggak sah, begini. Artinya bahwa perbedaan-perbedaan dari para tokoh itu menunjukkan berarti tidak tahu persis, atau dengan kata lain sesuai dengan anggapannya masing-masing, sesuai dengan anggapan hadis yang dibaca, itulah informasi yang paling benar. Kan bagi contoh begitu. Artinya apa? Ajaran agama kita identik sekarang ini sudah terkotak menjadi, tapi bukan berarti ini salah loh. Saya nggak mengatakan ini salah. Ini saya hanya ingin memecah pikiran kita. Pada saat supaya kita tidak menjadi orang-orang yang kaku, tidak menjadi orang-orang yang beku, tidak menjadi orang-orang yang fanatik hanya karena fanatik dan kultus, hanya karena pakaian, hanya karena kopiah, hanya karena sarung, hanya karena sorban. Kalau orang itu beragamanya yang dilihat adalah sorban, kopiah, sarung, bukan perilakunya, bukan akhlaknya, bukan adabnya,
bukan fakta keseharian yang baiknya, tapi dari pakaiannya, dari ucapannya, dari pinter ngajine, tapi perilakunya itu tidak menunjukkan sebagai akhlakul karimah, maka kehidupan kita akan sangat mudah dibohongi, akan sangat mudah terjerumus, akan sangat mudah kamu terlena dengan pakaian, dengan orang yang berpakaian, dengan orang yang berkopiah, dengan orang yang bersorban. Pada saat kita tidak mencermati akhlak dan adabnya, perilakunya, apakah punya perilaku akhlak adab sosialnya baik enggak, keluarganya baik apa enggak, dengan sosialnya masyarakatnya baik apa tidak. Cerminan-cerminan yang sesungguhnya merupakan kehidupan beragama. Lebih dari itu tentang tauhid, tentang mengenal. Maka karena beragama kita selama ini adalah sesungguhnya agama, koridornya adalah banyak dipengaruhi budaya, dipengaruhi oleh kebiasaan yang kita ciptakan, kemudian kita anggap itu bagian ajaran agama sebagai sunnah. Kita akan terjebak di sini. Sehingga saya mengatakan risalah Rasul yang murni itu seperti apa? Karena istilah ajaran agama sebenarnya sudah diboyong, tertransfer menjadi budaya. Kita ini pesantren, awak dewi itu dalam pesantren. Budaya bidaan, itu kan budaya. Budaya-budaya yang kita ciptakan ala pesantren. Mana yang menelurkan kemudian nanti alumninya tuh membuat pesantren cabang, membuat pesantren yang dulu di mana dia mondok, maka akan mirip dengan pondok itu, maka menjadi budaya ini berkembang, menjadi kebiasaan, akhirnya terpelot framing, orang mengatakan demikian, bahwa agama sampai dengan risalah Rasul itu adalah framing budaya, budaya itulah dianggap sebagai risalah Rasul. Kalau Anda tahu latar belakang ini, maka Anda tidak akan fanatik, kultus, beku di dalam sebuah kehidupan. Karena ada pedoman-pedoman utamanya kan. Gitu. Beku, kaku, fanatik jelas bukan ajaran agama. Yang harus kita pahami, berpikir kritis, berpikir nalar, berpikir rasional. Setiap orang sudah mengatakan berpikir nalar, tapi kok beda? Nalar dan rasional yang dihubungkan hati nurani. Setiap orang bisa ngomong hati nurani, definisi nuraninya seperti apa? Ya, kalau detail kan gitu, kritis. Pada saat berbicara tentang risalah Rasul, bahwa Allah mengutus Rasulnya itu dengan risalah. Arsalah Rasulahu, risalah kerasulan. Arsalah Rasulahu, risalah kerasulan. Itu ada al-huda, ada hidayah, ada petunjuk. Tapi kita nggak pernah kritis pada saat bahwa Allah Tuhan itu membuat utusan dengan risalah Rasul itu membawa al-huda, diterjemahkan bebas di dalam terjemahnya gitu kan, membawa hidayah. Semestinya kita berpikir kritis. Halo, kan gitu kan, tanya ke ustadzmu, halo,
Hidayah itu apa? Ustadzmu mengatakan, jika kamu ke Surabaya, kemudian kamu menemui perempatan masih di Nganjuk, kemudian di situ ada tulisan petunjuk arah ke Surabaya, itulah disebut huda. Pertanyaan kritismu lanjut, halo Ustadz, kemudian petunjuk yang menunjukkan ke sana itu di mana? Saya belum pernah membaca. Kalau saya di perempatan Nganjuk, maka ada tulisan Surabaya. Yang ke timur, yang ke utara Gondang, yang ke selatan kota, yang lurus, yang ke timur Surabaya. Iya, saya membaca. Katakanlah itu padanan dari huda atau petunjuk. Masalahnya saya belum pernah membaca petunjuk itu. Mana Tuhan akhirat, perempatannya akhirat itu di mana? Supaya saya membaca. Kan gitu kan, kritismu kan begitu seharusnya. Itu kritis namanya. Biasanya apa itu huda itu? Ya kowe kayak di perapatan ada tulisan itu namanya huda. Kan gitu. Kowe bingung kan? Kan gitu toh? Bener? Ya pertanyaanmu ya, oh tak kira huda itu Ustadz tonggo saya. Lah, apa kaitannya? Enggak. Tetangga saya itu baru sepasaran kemarin. Saya dapat berkatnya, namanya Nurul Huda. Maksudnya hidayah itu seperti apa? Karena dikatakan bahwa risalah Rasul itu adalah dengan al-huda, dengan hidayah, dengan petunjuk. Petunjuknya mana? Kemudian kita mengatakan Al-Quran petunjuknya. Petunjuknya Al-Quran. Kalau memang Al-Quran, kenapa setiap orang tafsirannya beda-beda? Kenapa harus ada tafsir A, tafsir B, tafsir C, tafsir E, tafsir B, tafsir Z, tafsir D, tafsir AA, tafsir AB? Kok banyak banget? Kreatifnya kok terlalu banyak? Kan gitu kan logikanya. Al-Quran memang benar, petunjuk. Tapi tafsirnya kan banyak banget. Nah, gitu. Kalau petunjuk ke Surabaya, berarti tahu persis Surabaya. Kalau petunjuk kepada akhirat, saya membaca kitab atau Quran, apakah kemudian saya menjadikan tahu tentang akhirat? Apakah saya menjadikan tahu dan kenal tentang Tuhan? Apakah menjadikan saya tahu dan kenal dengan diri saya? Kan itu seharusnya. Kan berhuda kaitannya dengan ini. Dari gelap menjadi terang sehingga menjadi kita bisa melihat. Kan itu. Arsal Rasul bil huda wa dinil haq. Jadi pada saat dikatakan bahwa adanya sebuah hidayah. Oke, kita langsung bahasa kita daripada bulatnya. Bahwa risalah Rasul itu adalah dari petunjuk guru kita, itu konkret. Al-Huda itu konkret. Sesuatu hal itu konkret gitu loh. Tadi saya mengatakan, untuk mengenal sesuatu hal, jika orang tidak mengenal sesuatu hal, kemudian menguraikan, kan jadi kebohongan. Tapi pada saat dideskripsikan bahwa Al-Huda itu bukan sekedar hidayah sebagai petunjuk, karena ayat itu maknanya juga petunjuk, tulisan yang menunjukkan satu arah ke tempat tertentu sebagai ayat, tanda-tanda begitu. Kemudian bil huda dengan al-huda, dengan hidayah. Apa ini? Terang. Dengan terang yang bersumber dari cahaya. Cahaya yang memunculkan terang. Cahaya ini dari lampu.
Sekarang mana lampunya, mana cahayanya, mana terangnya, siapa pemilik lampunya? Kan ini ya kalau kita mau kritis. Jadi satu tentang Al-Huda, tentang adanya terang sehingga menjadikan orang itu terlepas dari kegelapan. Ini ada wujudnya. Quran kan memberikan jalan keluar. Carilah yang dapat menunjukkan terang itu. Nabi Isa mengatakan, aku terang yang akan menunjukkan terang kepada kamu. Temui aku, hanya dengan ketemu aku kamu akan mendapatkan terang. Saya tunjukkan terang itu. Mintalah kepadaku. Kemudian yang kedua, wadinil haq. Kehidupan hakikat. Kehidupan itu bukan masalah lahir jasadiah semata. Tapi wadinil haq. Kehidupan, sistem kehidupan, sistem risalah kerasulan itu supaya manusia mengenal hakikat dirinya. Jangan didefinisikan macam-macam. Sesuatu hal kalau nggak tahu kita katakan nggak tahu umpamanya. Apa hakikat itu? Sesuatu hal. Kalau dikatakan bahwa arsala rasulahu, semua rasulnya Tuhan membawa risalah, itu ditunjukkan ini loh hidayah, ini loh hakikat. Reneo, saya kasih tunjuk, inilah yang dikatakan hidayah sebagai terang hidupmu, ini loh yang dikatakan sebagai hakikat, ini loh wujudnya, jalu'o. Kan gitu sebenarnya di Quran. Setelah kamu mengetahui, mengenal tentang Al-Huda sebagai terang cahaya, konkret, bukan abstrak, konkret. Bukan definisi, deskripsi, dan tentang hakikat, kehidupan berada di dalam hakikat, sehingga kamu punya orientasi hidup, sehingga kamu kenal tujuan hidup, sehingga kamu kenal diri kamu, kenal Tuhanmu, supaya hidupmu itu lihuru ala dinikulih, supaya hidupmu itu menjadi jelas, kamu menjadi legal manusia yang berproses kembali kepada Tuhan karena mengenal Tuhan, dan kamu mengenal dirimu untuk berproses menuju kepada Tuhan yang kamu kenal. Dirimu kamu kenal, Tuhan kamu kenal, lidhirahu untuk ditampakkan dalam kehidupan sehari-harimu. Alat dini kulih, sehingga hidupmu berpijak di atas sistem kehidupan, di dalam sistem yang mengenal Tuhanmu. Semua apa yang kamu baca,